di sini saya Yanti Wulandari dari kelas PGSDC 2018. Nah, pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana mengimplementasikan pembelajaran dengan menggunakan aplikasi Storyline, aplikasi Google Classroom, dan juga menggunakan aplikasi Zoom. Nah, untuk melihat lebih jelasnya, yuk kita simak video berikut ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Terima kasih anak-anak sudah meluangkan waktunya untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu untuk menambah keberkahan kita pada pembelajaran hari ini. Mungkin Nak Muhammad Dafa, silahkan dipimpin doanya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agamanya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sudah berdoa semua ya. Alhamdulillah. Kemudian Ibu akan absen anak-anak dulu. Coba Dina Febiola hadir. Hadir, Bu. Putri Rahayu. Hadir, Bu. Diaktifin ya kameranya semuanya. Ayo diaktifkan dulu biar temannya bisa lihat juga. Kalau yang kendala jaringan nggak apa-apa, ditutup aja. Lanjut ya, Melda Tahnia ada? Hadir, Bu. Maaf, Bu, nggak bisa nyalakan kamera. Oh iya. Jaringan ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting tetap stay ya, jangan sambil tiduran ya, belajarnya ya. Oke, lanjut. Terakhir, Dek Muhammad Dafa ada? Ada, Bu. Oke, alhamdulillah. Hari ini hadir semua untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kalian udah kelas 5 ya, jadi kalian harus bisa tetap semangat melakukan pembelajaran. Oke, Ibu akan share materi untuk hari ini. Jadi materi kita hari ini adalah mengenai pencemaran lingkungan. Bu share screen ya. Jadi ini materinya udah Ibu share di Google Classroom. Silakan nanti anak-anak bisa buka dan download aplikasinya. Yang Ibu berikan sudah berupa aplikasi. Silakan dipelajari nanti di rumah masing-masing. Apakah ada suaranya, anak-anak? Ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Oke, kita nggak usah nyaring-nyaring ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri di APK-nya. Ini nanti sebelum masuk kalian tulis nama kalian. Contohnya nama Ibu ya. Kemudian kelas kalian tulis juga. Kemudian kalian baru bisa login. Nah, setelah dipencet, setelah ditekan baru bisa akan belajar. Nah, di sini ada materinya. Yang pertama ada kompetisi dasar, kemudian ada tujuan pembelajaran, materi dan profil Ibu. Kita langsung saja ke materi ya. Nanti kalian bisa cek kompetensi
kalian tahu nggak lingkungan hidup itu apa menurut kalian? Ada yang bisa jawab? Oke, jadi kalau menurut pendapat dari Munajat Danusa Putro, lingkungan hidup merupakan seluruh benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam ruang di mana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup dari makhluk yang lainnya. Jadi dari lingkungan hidup itu sendiri merupakan kita sebagai manusia itu sangat berpengaruh ya terhadap lingkungan di sekitar kita seperti itu. Kemudian kita lanjut. Nah, dari lingkungan hidup ada yang namanya pencemaran lingkungan. Karena dari proses pengaruhnya manusia itu terjadilah terdapatnya pencemaran lingkungan. Nah, menurut Santos itu merupakan kontaminasi habitat, pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat terurai. Jadi namanya tercemar ya, jadi sudah rusak dan sulit untuk diperbaiki. Nah, kalau misalkan untuk memulihkan diri sendiri seperti itu ya, itu butuh waktu yang tidak singkat seperti itu. Nah, kemudian jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama ada pencemaran air, yang kedua ada pencemaran tanah, dan yang terakhir adalah pencemaran udara. Jadi ada 3 ya. Air, tahu air kan? Kemudian tanah juga tahu. Ini ada tumpukan-tumpukan sampah. Jadi tanahnya itu tercemar dari tumpukan sampah ya. Kemudian ini pencemaran udara, yaitu polusi dari kendaraan-kendaraan, motor, mobil, dan bus yang knalpotnya itu biasanya yang tidak sedap gitu ya warnanya. Dan selanjutnya dari kita belajar tentang pencemaran tanah. Kalau pencemaran tanah yaitu masuknya zat pencemar atau polutan di atas permukaan tanah atau ke dalam tanah. Jadi maupun di atas ataupun di dalamnya dia dapat meresap dan merusak tanah. Jadi tanah itu tidak bisa subur. Biasanya seperti itu. Nah, sumber tercemarnya ini apa? Biasanya ada timbunan sampah. Pasti kalian sering kan lihat tuh banyak banget tempat-tempat pembuangan sampah yang tidak seharusnya itu dibuangi tempat sampah. Seharusnya kita buang sampah di, ada yang tahu di mana? Tempat sampah. Ya, di tempat sampah. Kemudian di pembuangan akhir ya. Biasanya ada kan yang namanya pembuangan akhir seperti TPA, tempat pembuangan akhir itu untuk memang tempatnya sampah. Kemudian ada limbah industri, limbah organik dan sebagainya. Kemudian dampaknya apa buat kita ataupun buat lingkungan? Nah, tanahnya itu berbahaya bagi kehidupan di sekitarnya. Jadi sudah nggak subur, kemudian biasanya itu tanahnya itu bau dan tidak sedap gitu ya. Kemudian lahannya tidak dapat ditanami. Nah, karena nggak subur tadi, jadinya lahannya itu nggak bisa ditanami karena nanti tanamannya bakal mati. Nah, kemudian tumbuhan di lahan yang tercemar mengandung bahan pencemar dan lahan tandus dan sebagainya. Tahu lahan tandus, lahan yang kekeringan dan tidak bisa ditanami. Oke, kita lanjut. Kemudian pencemaran air. Jadi pencemaran air yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke badan air sehingga menimbulkan perubahan sifat air yang menurunkan kualitas air secara fisik, biologis, kimia, dan radioaktif. Jadi kalau air kita sudah tercemar, bisa nggak kira-kira kita minum? Nggak bisa. Tidak, Bu. Oke, tidak ya, karena berbahaya gitu ya. Nanti kita kenapa-napa kalau kita minum. Oke.
Terus sumber pencemarnya itu biasanya dari limbah industri, limbah domestik, sampah, limbah pertanian, tinja, bangkai, dan limbah organik atau anorganik lainnya. Kemudian dampak pencemarannya itu kualitas air menurun, air tidak dapat digunakan untuk kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Kemudian estetikanya menurun. Nah, coba kalian lihat gambar di samping ini kan sangat tidak enak dipandang juga ya buat kita melihat genangan-genangan air kemudian ditumpuki dengan sampah-sampah dan belum lagi bau yang tidak sedap. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada pencemaran udara. Oke, jadi pencemaran udara yaitu masuknya zat pencemar atau polutan ke dalam udara sehingga menimbulkan perubahan sifat udara dan menurunkan kualitas udara bagi kehidupan. Nah, tadi ini contohnya ya, kayak polutan, kemudian asap-asap dari pabrik-pabrik ya, itu juga dapat mempengaruhi udara seperti itu. Kemudian sumber tercemarnya itu seperti asap gunung berapi yang mengandung belerang. Tahu belerang? Tahu nggak anak-anak belerang itu apa? Tidak, Bu. Ya, jadi belerang itu biasanya kalian temui yang warna hitam, pekat, dan baunya itu tidak enak gitu ya. Kalau misalkan dia mengenai air, airnya itu akan jadi terasa kecut seperti itu. Kemudian ada juga gas beracun ya. Gas beracun ini bahaya ya, namanya juga racun. Jadi kalau kita hirup itu bisa berbahaya buat kondisi kita, apalagi pernafasan. Kemudian asap kendaraan bermotor. Nah, ini yang namanya polutan ya. Polusi dari kendaraan bermotor. Kemudian asap dari kegiatan domestik, asap di industri dan sebagainya. Ini biasanya yang pabrik-pabrik besar ya. Di atas itu kan biasanya kayak ada menara, nanti dia timbul asapnya seperti itu. Nah, itu juga dapat mempengaruhi pencemaran udara, jadi bisa menjadi sumber tercemarnya pencemaran udara. Nah, dampak pencemarannya apa? Yang pertama ada pemanasan global, yang kedua efek rumah kaca ya. Jadi dari rumah kaca itu juga berpengaruh untuk rumah kaca. Kemudian menurunnya kualitas udara. Nah, kalau udara seperti yang digambar ini kan sudah nggak segar gitu ya. Beda dengan yang di bawah ini segar banget. Kalau kita hirup itu, aduh, kayaknya rileks dan enak gitu ya, anak-anak. Kemudian hujan asam dan sebagainya. Hujan asam ini ya tadi airnya itu rasanya asam. Oke. Nah, dari sumber dari pencemaran ketiga tadi, menurut kalian bagaimana sih kita sebagai siswa, sebagai guru ataupun kalian ini yang sedang menjadi penerus bangsa gitu ya, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi ataupun mencegah gitu ya terjadinya pencemaran lingkungan? Mungkin bisa disebutkan satu atau dua contoh, bisa coba. Siapa yang mau sebutkan? Putri, ada tahu contohnya apa untuk mencegah pencemaran lingkungan? Tidak membuang sampah sembarangan, Bu. Oke, betul, bagus. Yang lain ada? Mengurangi pemakaian plastik. Oke, mengurangi pemakaian plastik, benar. Jadi kalau kita mengurangi pemakaian plastik, kita bisa gunakan, misalnya kita belanja pakai, kita bawa kresek lagi, maaf salah, bawa tote bag ya, yang biasanya dari kain ataupun dari bahan-bahan yang selain dari plastik. Oke, bagus, Dina. Kemudian ada lagi, Melda, ada nggak? Bisa contohkan. Tidak merusak lingkungan, Bu. Apa?
Contohnya seperti tidak merusak tanaman. Oke, tidak merusak tanaman. Boleh juga. Jadi kalau tanaman yang ada kan namanya tumbuhan itu kan mengandung oksigen ya. Jadi kalau nggak ada tanaman kita nggak bisa napas nanti. Nanti udara juga bisa tercemar. Oke ya, jadi kita lanjut ke materi 3, submateri 3. Nah, jadi secara umum pencegahan pencemaran lingkungan dapat dilakukan dengan banyak caranya ya. Nah, contohnya ini contoh kecil dari yang bisa Ibu jelaskan, tetapi tidak hanya sekedar yang ada di sini. Kita bisa mencegahnya dengan berbagai cara ya. Nah, contohnya misalkan peningkatan kesadaran masyarakat. Jadi banyak sekali masyarakat ya kan, anak-anak yang kurang mampu kurang peduli gitu dengan lingkungan sehingga bisa lingkungan itu tercemar. Kemudian pembuatan fasilitas pengolahan limbah domestik. Kemudian yang ketiga, pengawasan dan kontrol terhadap sistem pengelolaan limbah industri. Jadi harus dikontrol supaya tidak mempengaruhi nanti udara ya. Kemudian manajemen dan operasional sistem pengelolaan sampah yang baik. Benar tadi, buang sampah yang pada tempatnya, kemudian tidak buang sembarangan berarti ya, sehingga tidak merusak alam. Kemudian penggunaan BBM yang ramah lingkungan. Ini tadi berpengaruh pada kendaraan-kendaraan gitu ya. Jadi BBM yang ramah lingkungan, misalkan nanti ada yang menemukan gitu ya, BBM terbuat dari gas apa gitu kan, bisa bermanfaat dan mengurangi polusi. Nah, kemudian peningkatan hutan kota. Jadi hutan ini selain dia mengandung dia mengeluarkan oksigen, itu sangat bermanfaat gitu ya, apalagi di daerah kota, karena kita sering banget lihat di kota itu pasti lebih banyak bangunan-bangunan, kemudian jarak antara bangunan itu pun nggak jauh gitu ya, jadi mau nafas aja kayak rebutan oksigen seperti itu ya contohnya. Kemudian pemusatan kawasan industri, pembatasan jumlah kendaraan bermotor. Jadi alangkah baiknya kalau mau kemana-mana itu menggunakan kendaraan umum seperti bis dan lain-lain, angkot dan lain-lain ya. Kemudian pengelolaan kualitas air sungai dan badan air yang lain. Penetapan dan penegakan peraturan. Nah, ini peraturan sangat penting ya. Jangan sampai kita udah buat peraturan tapi kita juga yang melanggar. Nah, dan sebagainya. Masih banyak lagi pencegahan pencemaran. Oke, itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk hari ini. Mungkin kita lanjut ke sesi diskusi. Ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Oke. Ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham? Halo, suaranya? Tidak, Ibu. Iya. Dina, mau nanya? Enggak. Oh, enggak. Paham. Paham ya, sudah. Oke, kalau sudah paham semuanya kayaknya ini sudah tidak ada yang bertanya. Kalian silakan buka Google Classroom-nya. Di situ ada Ibu masukkan kuis. Ada, sudah dibuka? Sudah. Sudah, Bu. Oke, buka kuis. Kuis 1 ya. Nah. Oke, silahkan diklik kuisnya. Oke, jadi anak-anak sudah masuk semua ya. Kita mulai. 1, 2, 3.
Udah, kita Bu. end. Oke, selamat kepada Dina, juara 1 ya, ranking 1. Oke, hadiahnya apa, Bu? Hadiahnya apa ya? Hadiahnya adalah nilainya bagus. Oke, Ibu stop dulu. Terima kasih untuk anak-anak sudah ngisi kuis. Gimana kuisnya, asik nggak? Asik, Bu. Oke, semangat terus ya Ibu. untuk ngikutin pelajaran dari Ibu. Baik, selanjutnya mungkin itu aja yang dapat Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Untuk kedepannya, harapannya kalian tetap menjaga lingkungan di sekitar kita gitu ya, jangan buang sampah sembarangan, karena perbuatan dari hal-hal yang kecil yang kita lakukan, contohnya tidak buang sampah sembarangan, itu dampaknya cukup besar gitu ya untuk kehidupan kita dan keseharian kita. Terima kasih anak-anak untuk kehadirannya. Jangan lupa diinstal APK-nya yang ada di Google Classroom. Baik, selanjutnya untuk menutup pembelajaran pada hari ini, silahkan baca doa dulu terlebih dahulu kepada Dek Muhammad Dafa. Silahkan pimpin doanya kembali untuk teman-temannya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih untuk semuanya. Cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.